Oke, pada kali ini kita akan membahas yang namanya pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap. Jadi PPh 21 ini akan membahas terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap dan tidak tetap. Namun untuk bab kali ini kita akan membahas pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan atau diterima atas penghasilan yang diterima oleh karyawan yang statusnya adalah karyawan tetap. Yang harus kalian pahami dulu di sini adalah siapa itu pemotong PPh 21. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 ini adalah yang pertama pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dan bukan pegawai. Kemudian yang kedua adalah bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga adalah dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang kelima adalah penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi itu adalah pemotong PPh 21. Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang melakukan pemotongan PPh 21, di sini ada kantor perwakilan negara asing, kemudian ada organisasi-organisasi internasional. Jadi ini yang termasuk di dalam pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Buka kembali Undang-Undang Pajak Penghasilan, lihat di pasal 3. Di situ ada kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, itu tidak termasuk sebagai pemotong PPh pasal 21. Kemudian ada pemberi kerja orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang mempekerjakan ART, asisten rumah tangga, atau orang-orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga dan bukan pekerjaan bebas. Jadi orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga, jadi dia mempekerjakan ART, orang tersebut tidak berhak memotong namanya PPh 21. Kemudian ada subjek pajak PPh 21. Subjek pajak ini nantinya akan menjadi wajib pajak ketika dia sudah menerima yang namanya objek pajak yang melebihi PTKP. Apa itu objek pajaknya, apa itu PTKP-nya, nanti kita akan bahas di dalam slide selanjutnya. Subjek pajak, pajak penghasilan pasal 21 sendiri, yang pertama ada pegawai. Pegawai di sini meliputi orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan, baik jabatan untuk pegawai negeri, BUMN, atau BUMD. Pegawai sendiri ada pegawai tetap dan pegawai lepas. Pegawai tetap di sini adalah orang-orang yang menerima gaji berkala. Contohnya, ada dewan komisaris, dewan pengawas, kemudian ada staf, itu bisa. Kemudian pegawai lepas, dia hanya menerima imbalan hanya jika dia bekerja. Itu tadi klasifikasi pegawai. Jadi pegawai tadi ada dua, yang tetap dan yang lepas. Kemudian ada penerima pensiun, tabungan hari tua, dan tunjangan hari tua. Kemudian ada penerima honorarium. Ada penerima upah, baik upah harian, mingguan, borongan, dan satuan. Kemudian yang kelima ada penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong. Nah, masuk ke dalam wajib pajak PPh 21. Jadi yang tadinya subjek pajak, ketika dia menerima objek pajak yang memenuhi kondisi tertentu, di mana objek pajaknya itu di atas PTKP, maka yang tadinya subjek pajak akan menjadi wajib pajak. Nah, yang menjadi wajib pajak PPh 21 di sini ada pegawai, kemudian ada penerima uang pensiun, pesangon, termasuk ahli waris. Jadi, ketika orang yang seharusnya menerima uang pensiun tersebut meninggal, maka kan tadi menjadi warisan uang pensiun ini. Nah, yang menjadi wajib pajaknya adalah
yang menerima uang pensiun tersebut. Jadi ketika uang pensiun yang menerima seharusnya meninggal, kemudian digantikan ahli waris, maka ahli warisnya ini menjadi wajib pajak PPh 21. Kemudian ada bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Di sini yang meliputi tenaga ahli. Tenaga ahli di sini bisa Anda klasifikasikan menjadi seperti dokter, akuntan, notaris, kemudian pengacara. Kemudian ada pemain musik, MC, artis, sutradara. Jadi itu termasuk sebagai kategori bukan pegawai. Olahragawan itu juga bukan pegawai. Penasehat, pengajar itu juga bukan pegawai. Kemudian ada pengarang, peneliti. Yang termasuk di dalamnya bukan pegawai juga ada pemberi jasa dalam bidang tertentu, termasuk teknik komputer, telekomunikasi, dan elektronika. Ada juga agen iklan, pengawas proyek, pembawa pesanan atau maklar, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, dan distributor MLM. Jadi itu termasuk di dalamnya adalah bukan pegawai. Kemudian ada peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan suatu kegiatan. Termasuk di dalamnya meliputi peserta perlombaan dalam segala bidang, baik lomba olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian ada peserta rapat atau seminar, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan, peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya. Kemudian yang kelima termasuk di dalamnya adalah anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak menjadi pegawai tetap. Dan yang terakhir adalah mantan pegawai. Nah, selanjutnya adalah yang tidak termasuk sebagai wajib pajak, pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama adalah pejabat perwakilan diplomatik dari negara asing. Atau orang-orang yang dari negara asing, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang bekerja dengan mereka, yang bertempat tinggal di Indonesia, yang bukan warga negara Indonesia, tidak memperoleh penghasilan lain di luar pekerjaan tersebut, dan negara yang bersangkutan memberi timbal balik. Kemudian yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional, bukan warga negara Indonesia, dan tidak menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan mengenal yang termasuk di dalam objek pajak PPh 21. Jadi ini adalah penghasilan-penghasilan yang diterima oleh wajib pajak PPh 21 yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Jadi ini penghasilan apa saja yang terutang PPh 21. Yang pertama adalah penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima baik berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bunga, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian ada penghasilan yang diterima oleh pensiunan secara teratur. Kemudian ada penghasilan yang diterima sehubungan dengan PHK berupa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, yang dibayarkan sekaligus. Kemudian ada penghasilan yang diterima pegawai tetap atau tenaga kerja lepas, baik berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai, contohnya ada komisi, fee, honorarium yang sehubungan dengan jasa yang dilakukannya. Kemudian ada imbalan kepada peserta kegiatan, baik di dalamnya meliputi uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, dan hadiah lain-lain. Yang termasuk sebagai objek pajak PPh 21 juga ada berupa penghasilan honorarium yang sifatnya tidak teratur yang diterima oleh Dewan Komisaris, penghasilan berupa jasa produksi atau gratifikasi yang sifatnya tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai,
Kemudian ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta dana pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Kemudian ada penghasilan berupa natura dan kenikmatan lainnya. Jadi, kalau kita lihat di pasal sebelumnya yang termasuk sebagai penghasilan yang bukan objek pajak, natura ini sebagai penghasilan bukan objek pajak. Namun, dia dapat menjadi objek pajak, terutama objek pajak PPh 21, apabila dia diberikan oleh yang pertama pemberinya ini adalah bukan wajib pajak. Jadi karena pembelinya ini bukan wajib pajak, kemudian yang kedua pemberinya ini adalah wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan bersifat final, dan wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan norma perhitungan penghasilan itu. Jadi, karena di sini yang memberikan pajaknya ini adalah bukan wajib pajak, jadi yang memberikan objek pajak atas penghasilan ini berupa natura ini adalah bukan wajib pajak, kemudian bukan wajib pajak yang membayarkan penghasilan dalam bentuk PPh 25, melainkan adalah pembayarannya itu dalam bentuk final atau neto, maka yang membayar pajak di sini adalah yang menerima natura. Jadi si yang membayar pajaknya ini adalah si WP yang merupakan pegawai tadi. Jadi yang membayar pajak adalah yang menerima natura, karena yang memberikan natura itu dikenai pajak final, atau dia dikenai norma, atau dia bukan wajib pajak, sehingga dia tidak membuat yang namanya laporan laba rugi. Biaya-biaya itu dia tidak membuat. Maka yang membayar pajak di sini adalah si wajib pajak PPh 21 tersebut. Nah, kemudian yang bukan objek pajak PPh 21. Yang pertama adalah pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi, meliputi di dalamnya adalah asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi untuk beasiswa. Kemudian ada penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diterima dan diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Jadi di sini adalah pemberi kerja itu bukan biaya, dan bagi pekerja di sini adalah bukan penghasilan. Sehingga jika masuk di dalam penghasilan, maka penanggung pajaknya atas natura ini adalah pemberi kerja. Kemudian untuk iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar pemberi kerja kepada badan penyelenggara hari tua, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak atau kepada lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah beasiswa. Jadi yang harus kalian pahami di sini adalah subjek pajaknya apabila itu dalam negeri, maka dia dipotong PPh 21. Penerima pajak penghasilan itu dipotong oleh PPh 21. Tapi apabila dia adalah subjek pajak luar negeri, maka dia dipotong namanya PPh pasal 26. Tarifnya berapa? 20% dari peredaran bruto. Nah, dari penghasilan PPh 21 tersebut ada PPh 21 yang dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Yang pertama adalah uang tebusan atau uang tunjangan hari tua, pesangon yang dibayarkan sekaligus. Kemudian ada hadiah dari penghadiaan lomba, honorarium atau komisi yang diterima oleh penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi, dan honorarium yang diterima oleh pejabat negara TNI Polri yang dananya dari uang negara atau uang daerah. Nah, saat terutangnya PPh 21 sendiri adalah saat akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya pajak penghasilan, tergantung mana yang terlebih dahulu. Oke, jadi di sini wajib pajak itu punya kewajiban yang pertama adalah membayar pajak. Kemudian bagi wajib potong, dia adalah perwujudan dari withholding assessment system. Jadi ini langsung memberi kepada fiskus. Untuk wajib pungut sendiri ini juga adalah perwujudan dari withholding assessment system.
ini yang membayarkannya kalau wajib pungut. Sehingga PPh 21 ini adalah wajib potong, dan PPh 22 dan PPh 23 nanti adalah wajib pungut. Apa itu PPh 22 dan apa itu PPh 23? Nanti kita akan pelajari di chapter selanjutnya. Nah, bagaimana perhitungan PPh 21? Untuk menghitungnya adalah Anda harus menggunakan dasarnya dulu. Dasarnya adalah tarif dikalikan dengan DPP, dasar pengenaan pajak. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, jadi tarif pasal 17. DPP-nya berapa? Di sini adalah penghasilan kena pajak. Untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan neto sendiri Anda dapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan. Nah, pengurangan apa saja yang diperbolehkan untuk PPh 21? Yang pertama adalah biaya jabatan sebesar 5% dari peredaran bruto. Maksimal ini adalah 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Kemudian untuk iuran pensiun yang diperbayarkan oleh pegawai, kemudian iuran jaminan hari tua, dan yang terakhir adalah PTKP. PTKP-nya berapa? Perharinya untuk WPOP ini adalah 450.000 per hari, per bulan adalah 4,5 juta, per tahun adalah 54 juta. Untuk WP kawin di sini adalah 4.500.000. Tanggungan di sini adalah maksimal 3 orang. Per orang adalah 4,5 juta, di mana tanggungan ini diberikan untuk keluarga sedara atau semenda dalam satu garis keturunan lurus, dan untuk anak angkat sepanjang keluarganya tersebut tidak menerima penghasilan lainnya. Oke, untuk PTKP untuk karyawati sendiri, jadi untuk karyawati ini berlaku ketentuan sebagai berikut. Bagi karyawati kawin, itu PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi di sini adalah TK 0. Untuk karyawati tidak kawin, apabila ada keluarga tanggungan, maka PTKP-nya adalah PTKP untuk karyawati tersebut sendiri ditambah PTKP untuk keluarga tanggungan. Oke, jadi itu yang akan kita bahas di dalam PPh 21. Nanti apabila Anda ada tidak paham atau tidak mengerti, kita akan bahas lebih lanjut di dalam pertemuan kita di kelas. Oke, itu saja untuk PPh 21 bagi karyawan tetap. Untuk soal-soal dan case-case-nya nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam kelas. Oke, saya harap Anda pahami dulu terkait dengan dasar-dasarnya. Sekian dari saya, dan Tuhan memberkati.